Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, dan insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang adanya makin marak oknum bangsat. Oknum bangsat nih, preman berseragam, korbannya bukan koruptor dan pengusaha pengamplang pajak, tapi tetap rakyat kecil juga. Mengapa? Ya. Jadi ini hanya karena tidak diberi martabak, para anggota Dishub ini seenaknya mengusir pedagang. Ini di Medan kalau nggak salah. Dishub Medan ini wali kotanya mantunya Jokowi ya. Oh, ya bagus sudah tuh ya. Ini ada videonya nih. Ini oknum bangsat ini makin banyak guys. Ini videonya guys. Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini nggak boleh berjualan. Nggak dikasih martabak, terus malak martabak nggak dikasih, terus langsung keluarkan surat. Susah kalau premannya pakai seragam guys. Susah kalau premannya punya kewenangan gitu. Inilah detik-detik para anggota Dishub yang... Ini mukanya tuh. Aduh, ini perlu nih warga Medan, ini wajahnya warga Medan. Dengan seenaknya minta martabat kepada seorang pedagang, namun tak diberi hingga langsung mengeluarkan surat untuk mengusir pedagang tersebut dan melarangnya untuk berjualan. Rakyat bukan maling, rakyat bukan koruptor, rakyat nggak ngapa-ngapain, rakyat dagang nyari rezeki halal masih dipersulit. Memang bangsat lu pak. Bangsat. Dalam rekaman video amatir, terlihat pedagang ini dipaksa untuk tidak berjualan hanya karena anggota. Nih juga nih. Hanya karena anggota Dishub ini tidak diberi martabat oleh pedagang tersebut. Pedagang menolak memberikan martabat karena permintaan anggota Dishub ini terlalu banyak, yaitu 5 kantong martabat secara gratis, hingga membuat para anggota Dishub ini emosi dan ingin mengusir pedagang tersebut dengan mengeluarkan sebuah... Ini mukanya tuh. Minta 5 anjir. Makanya di Indonesia nih, kita nih kalau mau kerja halal itu malah dipersulit kayaknya. Coba kalau ada preman-preman begitu, malah lebih enak malah. Begal, ya kan begal tuh ada yang nyikat begal bela diri karena sama begalnya mati, malah yang nyikat yang kena, ya kan. Susah emang kalau oknumnya bangsat nih wajahnya nih. Bapak bangsat ya pak? Ya pak? Kurang ya pak ya duit halal dari gaji ya bangsat? Kurang? Masih harus malak-malak pedagang-pedagang gitu ya bangsat? Woi bangsat. Surat. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Nih yang lebih bangsatnya lagi ya. Udah begini, ada berita yang ngenesin guys, ngenesin beritanya. Nih, penyebar video viral di Dishub Medan malak martabak dipolisikan. Kan anjing. Dipolisikan. Kesian pedagang udah dipalak, dipolisikan. Waduh ya Allah. Kita baca dulu dari kumparan nih.
Beredarnya video anggota di Sub Medan diduga meminta martabak kepada pedagang berbuntut panjang. Si anggota di Sub, Julianto Chandra, 38 tahun. Julianto Chandra namanya guys. Melaporkan kasus itu ke Polrestabes Medan. Laporan itu diterima SPKT Polrestabes Medan dengan nomor LP /B/1386/5 Romawi /2024 SPKT Polrestabes Medan Polda Sumut. Dalam laporannya Julianto merasa nama baiknya tercemar. Loh, dia ini pejabat publik loh, pejabat loh dia ini. Kok nama baiknya tercemar? Lu malak-malak anjing. Aduh. Tadi malam personel bikin pengaduan ke Polrestabes Medan. Justru kami keberatan dengan video itu. Penghinaan gitu pribadi yang bersangkutan melapor ke polisi, kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis pada Rabu 15 Mei. Itu fotonya si Iswar Lubis nih. Nih fotonya si Iswar Lubis nih. Dalam laporan itu terlapor adalah pemilik rumah martabak Bangka. Alasan pihaknya melaporkan kasus itu karena tuduhan itu tak terbukti. Kadisub Pemkot Medan juga telah mengklarifikasi ke anggotanya. Terbukti tidak meminta martabak, jelas gak ada. Aduh. Mereka sedang bertugas karena mobil penjual martabak itu parkir di atas trotoar. Mungkin ya memviralkan biar anggota Disub pergi, sambungnya. Aduh, sekilas video viral. Viral di media sosial, video yang menarasikan seorang petugas dinas perhubungan di Sub Kota Medan meminta 5 loyang martabak kepada pedagang. Dalam video itu, perekam video menyebut bahwa petugas di Sub tersebut mengeluarkan surat larangan untuk berdagang lantaran permintaannya tidak dipenuhi. Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini, larangan berjualan, kata perekam video itu. Nah, yang begini, ya gimana rakyat ini bisa enak gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini udah terjadi ya. Sampai kesian nih, ada di Instagram juga undercover ya. Usai dipolisikan pedagang martabak pasrah. Saya sebagai masyarakat, saya merasa sedih kali memang. Tapi kalau memang prosedurnya berjalan begini ya sudah, tinggal jalani saja. Tinggal jalani. Kalau saya dipanggil pihak kepolisian ya saya akan menerangkan sebenar-benarnya, ujar Amin saat ditemui di Jalan Gajah Mada Rabu 5 Mei 2024. Makanya bisanya malak-malak begitu ya. Dan aduh, lebih parahnya lagi, berseragam anjir. Bala. Udah gitu dipolisikan lagi. Elah. Kita cek komentar netizen di postingan-postingan ini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Sarah Trisnawati, preman berseragam. Korbannya bukan koruptor dan pengusaha pengemplang pajak, tapi tetap rakyat kecil juga. Mengapa? Nah nih, kita baca. Dah yuk, komentar netizen. Viralin saja biar Kemenhub tahu kalau anak buahnya berulah tak beda dengan preman. Iya, preman berseragam. Kalau gue tetap viralin, bodo amat. Viralin guys. Nggak diketawain. Nggak heran, lihatlah kembali siapa yang keluar dari gorong-gorong. Iya, siapa yang keluar dari gorong-gorong ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu guys siapa yang keluar dari gorong-gorong? Saya lupa, ya nggak tahu, kok tanya saya. Hahaha. Dan Medan ini kan, ya mantu bapak, ya kan. Mungkin atas dasar video ini dia berani melaporkan karena di video ini tidak terekam dan tidak ada bukti kalau dia minta martabak, makanya dia berani melaporkan. Semoga ada bukti dan saksi yang bisa memperkuat agar si Dishub paling honorer ini bisa dilaporkan balik. Iya, gue yakin insya Allah tetaplah. Mudah-mudahan aja. Hanya karena nggak ada bukti terus dia mau bohong gitu kan? Gitu ya? Ini yang viral buat laporan balik ya. Jika benar mau mereka lakukan pemalakan, teruskan saja hingga pengadilan dan hakim panggil para pedagang dan tak usah ragu, masukkan saja ke BUI biar dapat sekolah gratis dulu. Dan juga di Sub tak perlu lindungi yang kayak beginian, pecat saja, memalukan institusi saja. Makanya anjir kayak kurang aja gaji itu. Duit halal itu kurang ya, makanya puas-puas konaah gitu sama duit halal. Bangsat. Paket komplit, ada preman berseragam, ada garong berdasi, ada pelacur politik, ada apa lagi bangsat. Lengkap banget ya penjahat di negeri kita ini ya. Viralkan memalak rakyat biar kapok. Semoga Kemenhub segera tahu dan Divisi Umat Polri
segera mengamankan oknum pejabat penindas rakyat kecil. Iya, yang heran gue yang rakyat kecil yang ditindas anjir, pedagang martabak. Karena rakyat jelata coba oligarki sipit aman tuh barang. Itu. Kalau pengusaha-pengusaha besar aja, wah aman kakak, bisa dimainkan, bisa diatur, bisa di 86 kan ya. Raisi, kalau Raisi nggak ada isi, kalau Raisi nggak punya malu gitu. Pemerintah Belanda bangkit lagi, rakyat harus bayar pajak atau upeti, berarti kita ini belum merdeka ya, melek dong. Nah itu rakyatnya juga sih ya, makanya melek rakyat, makanya melek mata lu. Sudahlah pakai motor plat merah, minta-minta pula kerjanya, itulah pajak ya. Apa tupoksinya sudah rangkap sekarang? Nah itu, apa memang tugasnya juga gitu? Larangan berjualan di sub itu. Hah? Sederhana di sub nggak lapor Satpol PP, bukannya ranahnya di situ ya? Apa doi ngerangkap Satpol PP juga? Nah itu nggak tahu gue, ya kan? Nggak tahu juga tuh. Yakin gue itu preman berseragam, bukan PNS dan bukan PNS. Astagfirullahaladzim, ya Allah berilah adab kepada penguasa zalim ini, amin. Jangan komentar dulu buat yang nggak tahu, namanya jalan kan bukan buat jualan. Iya, tapi gini loh, kalaupun mau ngeluarkan itu nggak usah malak dulu gitu. Iya, ini malak dulu. Kalau memang mau buat jualan, ya bilang aja, nggak usah pakai minta-minta. Tegakkan aturan tanpa minta-minta. Terus kalau martabaknya dikasih gimana? Kan itu dugaannya adalah pemalakan. Di sini masalahnya pemalakan. Lu sok bijak tapi tolol. Tak beradab, minta-minta mirip pengemis, padahal seragam melekat. Makanya pecat pak, bikin malu saja. Otak kosong dikasih jabatan, bahaha, sama kayak Jokowi, bikin berantakan semuanya. Kan disamakan ke sono lagi. Beru itu. Beru anjir. Iya, beru. Tampangnya aja cocok jadi perampok. Iya, mentu tampangnya kalian lihat tadi ya guys. Karena ini negara Indonesia. Aduh, kenapa harus negara Indonesia? Diusir doang, dikasih tempat kagak. Itu dikasih orang lagi usaha nyari rezeki halal gitu. Dia yang udah dapat gaji dari rakyat, dari pajak rakyat juga masih malakin rakyat, kan tolol kalau begitu, kan anjing itu namanya. Rakyatnya juga sih ya, mau bilang apa? Dan yang upload video AK korban sedang dituntut oleh oknum itu. Listriknya juga dicabut, jadi nggak bisa dagang. Nah, manusia nggak punya empati, bener. Kita lihat ini di sini yang di berita satunya yang Instagram. Nih, pembayar pajak dilaporkan penerima pajak. Sebetulnya pajak itu juga ada ketentuannya kalau nggak salah. Kalau nihil atau minus biasanya nggak perlu pajak. Setiap kita beli barang pajak, bayar PPN 10%. Nah itu. Jangankan menang, seri pun payah bila masyarakat biasa berhadapan dengan institusi. Itu. Ini kalau rakyat nggak bersatu, percuma sayang. Ya itu tadi wajahnya itu aja. Wajahnya itu kalian inget-inget deh itu. Kalau ketemu di jalan, ajak ngopi. Ya kan? Ngeri kan? Seakan-akan seperti boleh. Harusnya malah, tapi kok malah, kan bangsat. Begitu memang. Rakyat belum marah. Kapan kita marah? Ini kita rakyat dijajah oleh, ini kita rakyat dijajah bangsa sendiri. Cok, tai. Ini namanya jual martabat untuk dapat martabak. Iya ya. Penerima pajak tidak mampu membeli martabak, malah mempolisikan penyebar video penerima pajak yang sedang meminta martabak sebanyak 5 loyang. Makanya kalau lagi ngidam martabak, beli dong, jangan minta, endingnya viral deh. Iya, viral ini memang serem guys, kita viralin lagi dah. Sebelum diberikan martabaknya, baiknya ditaburi racun tikus dikit aja, biar ada efek mulus mencret. Kalau sudah viral tidak bisa lagi ngelak, mereka tidak bayar. Iya ya, kasih obat cuci perut.
Kan coklat juga ya kan ya. Coklat juga kasih banyak-banyak gitu. 2 suapan mencret dah kau. Pakai pampers dah tu seragam. Bela. Pemerintahan akan datang lebih parah lagi kayaknya. Alamak, semoga akan datang lebih baik. Amin, amin. Kenapa tidak konten dibalas dengan konten, Pak? Panggil aja yang buat konten Dodo di Shop. Dodo bersama konfirmasi kronologi minta martabak. Kalau tidak terbukti konten kreator diminta bikin konten sanggahan dan perbedaan. Kalau benar ya bayar aja martabaknya. Iya, selesai begitu. Nah, tapi ini memang alay anjir. Oknum di Shop alay. Terbukti preman berseragam lebih kejam daripada preman tanpa seragam. Iyalah, punya kewenangan gimana. Wah, waspada petugas botak. Jangan bawa-bawa botaknya. Akhlaknya nggak tergantung botaknya. Aduh. Nagari sejuta, free mens. Wis nggak kaget suasana free mens saling melindungi. Itulah. Ada di mana kita? Di Indonesia. Yang memberi gaji dilaporkan karyawan yang terima gaji. Itu lo lanjut. Yang memberi pajak. Di Sub Medan stres, iya. Aduh. Kacaunya negeri Konoha. Hukumnya bercanda. Hukumnya bercanda. Astagfirullahaladzim. Akan lebih parah di Taman Gibran. Dicabut izinnya tambang ilegal. Jangan heran di negeri Konoha mah. Taxpayer government. Nah, ya ini pas banget nih. Lapor LBH, ya mestinya ada LBH yang bantu juga itu. Ada LBH yang bantu. Mudah-mudahan ya. Sian pedagangnya. Sekarang kita ke Instagram guys. Kita lihat komentar di Instagram tuh ya. Gimana komentar di Instagram. Let's go to Instagram. Oke guys, kita udah di Instagram. Nah ini kita baca ya tadi. Usai dipolisikan pedagang martabak pasrah. Saya sebagai masyarakat saya merasa sedih. Sedih kali memang. Tapi kalau memang prosedurnya berjalan begini ya sudah tinggal jalani. Kalau saya dipanggil pihak kepolisian ya saya akan menerangkan sebenar-benarnya, ujar Amin saat ditemui di Jalan Gajah Mada Rabu 15 Mei 2024. Amin dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE karena telah menuduh anggota di Sub Medan memalah dirinya pada Senin 13 Mei 2024 malam. Dugaan pemalahan itu direkam oleh Amin dan videonya viral. Amin mengatakan petugas di Sub Medan meminta martabak gratis lewat juru parkir. Hal itu juga dibenarkan oleh RA, juru parkir yang diduga disuruh oleh petugas di Sub Medan. Sementara Kepala di Sub Medan Iswar membantah anak buahnya melakukan pemalakan. Ya mungkin karena nggak ada bukti ya. Jadi dibilang membantah, dibilang nggak ada gitu. Tapi kan ada saksi. Kalau nggak ada juga kepentingannya, nggak ada urgensinya. Pedagang itu videoin gitu sama marah-marah, nggak ada dendam pribadi juga. Kalau normal itu nggak ada gitu. Aduh, tapi ya inilah Konoha. Apakah kita harus kirimkan martabak ke kantor di Sub Medan biar nggak terjadi kejadian yang sama? Iya, kirim aja itu bagus saja. Di Sub Medan rupanya minta dihadiahi martabak banyak-banyak. Kasih borak, cuci perut. Kasih borak. Saya cuci perut. Iya, kalau ditanya kenapa dikasih borak? Bagus lah untuk cuci perut tadi barang-barang haram gitu. Habis makan satu potong, ya berak-berak 4 hari. Bagus itu. Ususnya bersih. Harga diri di Sub setara martabak kah? Di Sub adalah salah satu instansi yang titik-titik. Ada yang jawab nih. Di Sub apa sih? Itu tolol. Di Sub apa sih? Instagram. Apalagi TikTok ya. Di Sub apa sih? Anjir bisa begitu. Dinas Perhubungan gitu loh sayang. Aduh. Minta martabak. Ya enggak tahu kalau tanya saya. Ini lagi. Kasih dia martabak ngaps. Sebenarnya sih sama-sama salah. Tukang martabak salah karena jualan di trotoar. Petugas di Sub salah karena malah penjual martabak. Sebenarnya keduanya sama-sama benar. Penjual martabak benar nolak dipalak sama di Sub karena namanya penjual ya. Kalau ada yang minta harus bayar. Petugas itu benar karena emang tugasnya buat sterilisin trotoar dari pedagang dan lain-lain. Ya intinya kenapa malak? Gue kalau masing-masing menegakkan aturan gak ada masalah. Yang jadi masalah itu kenapa menegakkan aturan dengan malak?
Walaupun abang martabak salah karena parkir di trotoar, orang di Sub tetap dimanapun nggak boleh minta gratisan. Malak itu namanya. Nah itu yang jadi masalah ini malaknya gitu. Lebih mahal martabak daripada harga diri di Sub Medan. Iya bener. Drama di Sub pecat aja udah. Kalau gue sih viralin itu tadi itu wajahnya itu ya. Nanti di belakang gue fotonya gue awetin tuh ya. Videonya gue kasih dan fotonya gue awetin tuh. Kalian tonton dah tuh lama dah tuh 1 menit mukanya dia aja gitu ya kan. Tonton dah tuh minta martabak kalau dikasih silakan parkir, kalau nggak dikasih dilarang parkir. Apakah itu bukan memalak iya. Jadi masalahnya bukan masalah menegakkan aturannya tapi pakai malak gitu, itu masalah. Bagaimana jika 5 petugas di Sub benar-benar malak? Beranikah mereka memecatnya? Wah ngimpi tuh. Ya udah gitu aja ya guys ya. Menurut kalian gimana sih nih? Ya kalau gue sih tetap dalam pendirian gue bahwasanya oke lah di Sub menegakkan aturan, nggak boleh jualan di trotoar, tapi nggak pakai malak, itu lebih bagus. Tapi kalau begitu malak nggak dikasih baru dilarang berjualan, itu bangsat namanya. Kurang apa gaji kau ini, kurang apa anjing gitu. Ya, gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya gua taruh di belakang nih. Lu tonton dan mukanya gua panjangin tuh. Biar lu lihatnya tuh, wah mantap nih orang Medan, lihat nih wajahnya gitu. Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini nggak boleh berjualan. Inilah detik-detik para anggota di Sub yang dengan seenaknya minta martabat kepada seorang pedagang namun tak diberi hingga langsung mengeluarkan surat untuk mengusir pedagang tersebut dan melarangnya untuk berjualan. Dalam rekaman video amatir, terlihat pedagang ini dipaksa untuk tidak berjualan hanya karena anggota di Sub ini tidak diberi martabat oleh pedagang tersebut. Pedagang menolak memberikan martabat karena permintaan anggota di Sub ini terlalu banyak, yaitu 5 kantong martabat secara gratis, hingga membuat para anggota di Sub ini emosi dan ingin mengusir pedagang tersebut dengan mengeluarkan sebuah surat. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya?
Pak.